Salam kerasulan. Hari ini kita akan belajar bagaimana menerima urapan kerasulan. Mari kita baca Wahyu 10 ayat 8. Dan ada suara yang terdengar dari langit berkata, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat dan berdiri di atas laut dan di atas bumi. Maka kamu akan menerima mandat dan otoritas untuk menguasai laut dan daratan." Saudara, urapan kerasulan adalah untuk membuat kita menerima mandat. Pada waktu saudara menerima mandat dalam hidup ini, maka Tuhan juga memberi kuasa. Tuhan juga memberi fasilitas. Tuhan juga memberi kekuatan. Tuhan juga memberi hikmat. Banyak orang yang tidak mau menerima mandat dari Tuhan. Dan mereka selalu sibuk dengan mengerjakan pekerjaannya, saudara. Mereka sibuk dengan anaknya, masa depannya, keluarganya, uangnya. Tapi saya mau berkata, terimalah, ambillah mandat dari Tuhan. Pada waktu saudara berkata, "Ya Tuhan, aku mau. Sekecil apapun aku mau mandat daripadamu. Aku mau melakukan mandat daripadamu." Maka tiba-tiba saudara menerima urapan kerasulan. Karena arti rasul artinya mereka yang diutus, mereka yang menerima mandat, saudara. Jadi pada waktu saudara menerima mandat, saudara, walaupun itu hal yang sepele, tiba-tiba engkau menerima kuasa. Tiba-tiba engkau menerima otoritas. Tiba-tiba engkau menerima fasilitas. Tiba-tiba engkau menerima berkat. Tiba-tiba engkau menerima kekuatan. Tiba-tiba engkau menerima hikmat. Seorang ibu, dia berdoa, apa yang aku harus buat? Dia miskin sekali, saudara. Dan hari itu Tuhan berkata, beri makan orang miskin. Seminggu 10 bungkus. Gak banyak, saudara. Tuhan bilang seminggu 10 bungkus. Saudara, dan dia sisakan uangnya. Setiap minggu dia mulai, saudara, membeli kertas, coklat. Dan dia mie, dia campur sama nasi, dia buat nasi goreng. Saudara, dia campur kadang-kadang sama kol. Kadang-kadang dia kasih tempe, kadang-kadang dia kasih orek telur. Saudara, dia buat sesederhana mungkin. Tapi dia seminggu, saudara, pasti dia berikan 10 nasi bungkus. Dia mulai jalan ke jalan dan dia lihat orang-orang yang membutuhkan. Ketika dia melihat ada seorang pengemis, dia bagi dan dia doakan. Ketika dia melihat seorang tukang beca yang sedang terngantuk-ngantuk, dia bagi, dia doakan. Dalam waktu singkat, saudara, tiba-tiba ada orang datang ke rumahnya dan berkata, "Bu, halamannya kosong." "Oh iya, boleh nggak saya taruh LPG?" "Loh, buat apa, Pak?" "Buat jualan di sini. Tapi ibu nggak usah keluar apa-apa. Saya cuma butuh tempat karena di daerah ini belum ada yang jual LPG." Saudara, singkat cerita, saudara, dia tanya, "Saya dapat berapa, Pak?" "Sebulan saya kasih 2 juta ya, Bu." Dia kaget sekali. Dia bagaimana mungkin karangan rumahnya yang selama ini tidak berguna dan tidak pernah dipakai untuk apa-apa. Tiba-tiba saudara, ada orang menyewa dan diberikan 2 juta padahal gaji suaminya saja tidak sampai 2 juta, saudara. Saudara, dan dia bangun atap sendiri, saudara, oleh orang itu. Dan kemudian mereka kerjakan dan dia free. Saudara, tapi tidak selesai sampai situ. Maka dia mulai bilang, "Pak, saya boleh bantuin jualan. Soalnya kan Bapak nggak selalu nih ada di sini." "Boleh." Dan kemudian dia bilang, "Udah gini aja, Pak. Kalau Bapak lagi nggak ada, titipin ke saya. Saya yang jual, saya yang beli, saya yang aturin semuanya. Nanti," dia bilang, "saya hitung-hitungan sama Bapak." Saudara, singkat cerita, dia tambah lagi penghasilannya. Dia bilang, "Oke, Bu, jual segini, Ibu dapat keuntungan segini dan sebagainya." Saudara, dia terus mendapat keuntungan. Sampai kemudian Tuhan buka lagi yang lain. Ada orang lagi nitip barang yang lain. Sampai di depan halamannya yang selama ini penuh dengan semak. Penuh dengan, saudara, ya, segala sesuatu barang rongsokan dan sampah. Tiba-tiba berubah. Saudara, dari mulai LPG ditambah lagi dengan barang-barang yang lain. Dan itu menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Dia berkata, "Bu, dari pertama kali saya menerima mandat, hari ini saya setiap minggu bisa membagi 100 sampai 200 nasi bungkus." Dia berkata, dan saya lakukan. Dan semakin saya melakukan, Tuhan terus bawa naik. Tuhan bawa naik. Satu lagi kesaksian. Saudara, ada seorang ibu yang dapat mandatnya apa? Buka rumah belajar. Saudara, rumahnya ngontrak. Dan hari itu dia buka rumah belajar, saudara. Dan pada waktu dia buka rumah belajar, tiba-tiba dia memenangkan, saudara, beberapa lomba.
Dia memenangkan lomba mengarang. Dia bahkan ke mall. Dia bahkan tidak beli produknya. Ketika dia mau pulang, orangnya bilang, saya sudah mau pulang, ibu pegang aja lah kartu undian saya. Dia dapat mobil, saudara bisa bayangkan. Dan dia jual, saudara, dan itu bisa untuk merenovasi rumahnya. Sekali lagi hari ini, ibu ini punya sekolah sendiri. Dari seorang ibu yang rumah kontrak, yang dia pakai untuk belajar. Memberikan kepada anak-anak tes les gratis. Sekali lagi itulah mandat. Saudara, dan saya melihat mandat yang ajaib Tuhan berikan. Pada waktu itu tiba-tiba Tuhan berkata, pergi dan berangkat naik kapal. 6, 7, 8, 9. Tuhan bilang ada kapal. Kami cari tidak ada, saudara. Ternyata kami carinya salah. Kami cari di kapal-kapal cruise. Yang ada adalah kapal angkut, saudara. Kapal angkut truk. Ya, di mana sebenarnya, saudara, itu untuk penumpang cuma 180 dan sisanya adalah untuk truk, saudara. Satu kapalnya ada 8 tingkat atau 8 dek, 1 sampai 5 adalah untuk truk. Dan hari itu saya umumkan ada 750 orang yang ajaib yang berkata iya, walaupun fasilitas sangat tidak mendukung. Ada banyak kecoa, ada banyak, saudara, ya, WC yang mampet, AC yang panas, tidur di kursi. Bahkan ada beberapa yang tidur di geladak, saudara. Tetapi mereka tidak ada yang mengeluh. Dan yang ajaib, saudara, kita melihat otoritas Tuhan. Yang pertama hari itu dikatakan akan ada badai tanggal 6 Juni sampai 10 Juni di laut. Dan kami berkata dalam nama Yesus tidak ada badai. Bahkan kami berkata tidak boleh ada hujan. Karena kami banyak sekali acara yang di luar, di dek, saudara. Saudara, dan Tuhan membuat yang ajaib. Sekali lagi tidak terlalu panas, tetapi tidak ada badai sama sekali. Kami mendapat kapal salah satu yang tertua. Usia kapal itu sudah 50 tahunan, saudara. Saudara, dan orangnya, nahkodanya berkata bahwa perjalanan dari Surabaya sampai ke Balikpapan biasanya 40 sampai 45 jam. Dan kami berkata tidak bisa. Kami ini harus ada acara di Balikpapan jam 8 malam. Dan hari itu kami berdoa. Kami minta Tuhan yang mengatur, mengarahkan sungai, mengarahkan arus, tidak boleh ada ombak yang menentang dan sebagainya, dan ajaib, saudara. Sampai nahkoda kapalnya berkata, ini adalah perjalanan tercepat karena mereka menempuh jarak dari Surabaya ke Balikpapan 31 jam. Bahkan pulangnya lebih cepat lagi. Mereka menempuh jarak dari Balikpapan sampai Surabaya 29 jam. Kita punya Tuhan yang ajaib. Tetapi masih ada satu masalah lagi, saudara. Ini bukti otoritas. Otoritas menguasai laut, menguasai udara, menguasai segala sesuatu. Saudara, kita punya otoritas. Pada waktu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan melengkapi kita dengan fasilitas dan otoritas. Saudara, hari itu kita harus melewati satu pusaran air. Itu ada di sekitar Balikpapan dan disebut juga segitiga Bermuda Indonesia. Saudara, putaran air itu sangat mengerikan sehingga beberapa kapal bisa hilang. Mesin bisa mati, tapi kalau kapal besar biasanya dia tertunda di situ sekitar 4-5 jam. Dan sampailah kami di titik itu dan kapal mulai melambat, tidak bisa jalan. Dan mereka berkata, Bu, kalau pas begini biasanya 4-5 jam baru bisa jalan. Sekali lagi kami doa, kami peperangan, dan dengan otoritas Tuhan kami berkata, go, jalan, akan berhenti semua pusaran airnya. Dan benar, saudara, kami hanya tertahan di situ selama 1,5 jam, bahkan kurang. Dan kami meneruskan perjalanan. Kita punya Tuhan yang ajaib. Sekali lagi terimalah mandat dari Tuhan. Ketika engkau menerima mandat dari Tuhan, maka engkau menerima kuasa. Kau menerima otoritas. Kau menerima fasilitas. Engkau menerima keajaiban. Tuhan Yesus memberkati.